Lanjutkan penjelasan, selanjutnya yaitu dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah konsekuensi dari teori relativitas khusus, di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Kenapa terjadi dilatasi waktu? Misalnya kita punya dua buah kerangka referensi S dan kerangka referensi X aksen. Menurut kerangka inersia S, misalnya kita hidupkan lilin, dilihat dari kerangka S dan X aksen. Kalau dilihat dari kerangka inersia S, lilin hidup saat T1 di X1, lilin mati saat T2 di X2. Lama menyala, kalau misalnya kita simbolkan dalam T0 sama dengan T2 dikurangi T1. Jadi S ini dia diam, S aksen dia bergerak sepanjang sumbu X aksen dengan kecepatan V aksen. Kalau kita lihat kerangka inersia X aksen, lilin hidup saat T1 aksen pada X1 aksen dan lilin mati pada T2 aksen dan X2 aksen. Lama menyala kalau kita simbolkan dengan T kapital adalah T2 aksen dikurangi dengan T1 aksen. Dalam kasus ini, X1 sama dengan X2 karena kerangka inersia S adalah dia diam, tetapi X aksen 1 tidak sama dengan X aksen 2. Dengan menggunakan transformasi Lorentz, T1 aksen sama dengan K, sebuah konstanta, dikali dalam kurung T1 plus V X1 per C kuadrat, dengan C adalah tetapan laju cahaya dalam ruang hampa, dan T2 aksen sama dengan K dalam kurung T2 plus Vx2 per C kuadrat. Berarti T kapital sama dengan T2 aksen dikurangi T1 aksen sama dengan kita masukkan K T1 plus Vx1 per C kuadrat dikurangi K dalam kurung T2 ditambah Vx2 per C kuadrat. Di sini X1 sama dengan X2 dan nilainya adalah beda, ini positif dan ini negatif, berarti nanti dia hasilnya adalah 0. Berarti K T1 dikurangi K T2. T1 dikurangi T2 adalah T0, berarti T sama dengan T kapital sama dengan K dikali dengan T0. Dan nilai K adalah dia lebih dari 1. Berarti nilai T berarti dia lebih besar daripada T0, yang artinya waktu yang dialami oleh pengamat yang bergerak lebih besar nilainya dari waktu yang dialami oleh pengamat yang diam. Selanjutnya ada masa relativistik. Misalnya kita juga punya dua buah kerangka referensi, yang satu S dan yang satu adalah X aksen. Dua buah bola A dan B yang masanya identik, jadi massa benda A dan massa benda B itu sama, dilempar dari dua kerangka kelembaman S di titik A dan kerangka kelembaman S aksen di titik B dalam arah sumbu Y. Kedua kerangka kelembaman saling bergerak menurut arah sumbu Y. Jadi kalau kita lihat, misalnya kalau tumbukannya dilihat dari sumbu S, maka bola B itu seperti geraknya melengkung, tapi yang A itu dia geraknya seperti vertikal biasa. Tapi kalau yang X aksen dia sebaliknya. Bagi pengamat di S, bola A dilempar dengan kecepatan VA dan ditangkap kembali dengan kecepatan negatif VA. Jadi negatif karena arahnya berbalik arah. Bola B dilempar dengan kecepatan VB dan ditangkap kembali dengan kecepatan negatif VB. Kedua bola bertumbukan lenting sempurna. Tidak ada energi yang hilang dari tumbukan tersebut. Menurut hukum kekalahan momentum, momentum sebelum tumbukan dan momentum setelah tumbukan adalah nilainya sama. MAVA dikurangi MBVB sama dengan negatif MAVA ditambah dengan MBVB. Kita kumpulkan yang sama, kita dapat 2 MAVA sama dengan 2 MBVB. MAVA sama dengan MBVB. MA kalau kita misalkan dengan M0 atau massa diam, bagi pengamat di S bola dilempar dan ditangkap pada tempat yang sama, relatif tidak bergerak terhadap pengamat dalam arah sumbu X. Kalau MB kita simbolkan dengan M, bagi pengamat M itu, bagi pengamat di S, bola dilempar dan ditangkap pada tempat yang berbeda, bergerak terhadap pengamat dalam arah sumbu X.
Hubungan massa A dan B. Kan tadi kan sudah kita dapat hubungannya adalah MA VA sama dengan MB VB. Kalau kita lihat tinjau jaraknya adalah Y, dia menempuh jarak yang sama, maka kecepatan di A, VA adalah Y dibagi dengan T0. Karena tadi dia T0, dia berhubungan dengan massa yang diam, M0. FB, VB, maksud saya, VB sama dengan Y dibagi dengan T kapital. Karena MAVA sama dengan MBVB, maka kita substitusikan MA sama dengan M0, VA sama dengan Y per T0 sama dengan MB. Itu dia nilainya adalah M, VB adalah Y per T kapital. Maka kalau kita sederhanakan, M sama dengan T kapital per T0 dikali M0 sama dengan K. Tadi kita sudah lihat hubungannya bahwa T sama dengan K dikali T0, K T0 per T0 sama dengan M0. Maka massa sama dengan M sama dengan K dikali M0. M disebut sebagai massa relativistik dan M0 disebut sebagai massa rehat. Jadi seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.